Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta tanaman. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini ya? Semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, serta digampangkan segala sesuatunya ya teman-teman. Untuk hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara potes pucuk pada tanaman cabai ya teman-teman. Dan ini adalah tanaman cabai yang saya tanam di depan rumah ya teman-teman. Nah, dan ini semuanya saya lakukan potes pucuk ya, karena saya ingin buahnya banyak. Dengan kita melakukan potes pucuk, maka kita akan mendapatkan percabangan baru sehingga tanaman kita dapat berbuah dengan banyak ya. Begitu teman-teman. Nah, ini penampakannya tanaman cabai saya. Buahnya juga alhamdulillah banyak ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman percabangan hasil dari potes pucuknya. Nah, kita ambil contoh satu pohon ya teman-teman. Nah, ini dalam satu pohon bisa kita lihat, teman-teman lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Sampai 9 percabangan ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman melakukan potes pucuk, keuntungannya teman-teman bisa mendapatkan buah yang banyak seperti ini teman-teman. Dalam satu pohon ya. Beda halnya kalau teman-teman hanya memelihara satu cabang ya. Mungkin satu cabang ini, nah mungkin hasilnya akan tidak terlalu banyak ya teman-teman. Beda halnya kalau melakukan potes pucuk. Ya, begitu teman-teman. Nah, bagaimana cara potes pucuk? Nah, kita langsung saja ya berikan contohnya. Nah, teman-teman, ini adalah tanaman cabai yang saya tanam di polybag ya, dan akan saya lakukan potes pucuk ya, sama seperti tanaman cabai yang tadi kita lihat ya teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya berapa bulan setelah pindah tanaman cabai ke media baru dari semai ya, kita melakukan potes pucuk. Nah, untuk saya sendiri mungkin kita bahas dulu dari mana sih munculnya cabang. Nah, teman-teman, munculnya cabang baru tanaman cabai itu dari ketiak daun ini nih, teman-teman bisa lihat dari ketiak daunnya. Nah, dari sini nantinya akan muncul cabang baru kalau kita melakukan potes pucuk di sini ya teman-teman. Nah, untuk saya sendiri biasanya saya melakukan potes pucuk di sini. Nah, atau bisa kita sesuaikan, semisal kita ingin memiliki 4 cabang, 1 2 3 4. Nah, berarti kita potes di sini dan berharap muncul cabang baru dari 4 ketiak daun ini, seperti ini itu teman-teman. Tapi kadang-kadang seperti ini, di sini sudah ini bekas daun. Kadang-kadang kalau kita potes pucuk di atas sini, dari sini juga muncul yang baru ya teman-teman, cabang baru. Sehingga bila kita ingin 4 cabang, kadang-kadang ada tambahan dari sini yang emang dia sudah tidak ada, walaupun sudah tidak ada daunnya, tapi di sini insya Allah kalau kita potes pucuk dia akan tumbuh kembali teman-teman, cabang baru seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu kalau saya, jadi tidak berpatokan umur atau berapa bulan setelah pindah tanam dilakukan potes pucuk, tapi saya melihat berapa dulu yang cabang yang saya ingin tumbuhkan, saya ingin cabang itu berapa yang kita hasilkan, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita hitung 1 2 3 4. Nah, kita buat 4 cabang teman-teman, lalu kita potes di sini aja ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dan berharap dari sini dari semua ketiak daun akan keluar cabang baru ya teman-teman. Seperti itu.
1 2, kita kasih contoh lagi 1 2 3 4 5 6. Nah di sini saya ambil di sini kita potes pucuk. Nah seperti itu teman-teman, caranya mudah ya teman-teman. Nah saya sarankan untuk proses pucuk sendiri teman-teman lakukan di awal ya, di awal, jangan sudah tinggi sekali baru dilakukan potes pucuk, karena potes pucuk itu sendiri selain kita mendapatkan cabang baru yang lebih banyak ya, dia juga bisa memperkuat perakaran. Jadi setelah kita tanam, kita biarkan dulu dia beradaptasi, tanaman itu beradaptasi dengan media baru. Setelah dia muncul pucuk atau daun baru, nah terus kita sudah mendapatkan jumlah cabang yang kita inginkan, jumlah daunnya sudah seperti yang kita inginkan, nah baru kita melakukan potes pucuk. Nah seperti itu ya teman-teman. Kita kasih contoh lagi 1 2 3 4 5. Nah kita potes di sini ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah semuanya akan saya lakukan potes pucuk ya teman-teman. Nah seperti ini, kita potes semua. Tergantung teman-teman saja ingin menumbuhkan berapa tunas atau cabang baru di tanaman cabai teman-teman ya, begitu. Saya seperti ini saja, caranya mudah, tapi kita akan mendapatkan, ketika dia sudah besar kita akan mendapatkan buah yang lebat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin ada teman-teman sebagian yang bertanya apakah setelah pindah tanam langsung bisa dilakukan potes pucuk. Bisa juga teman-teman. Nah seperti ini contohnya. Ini ketika tanam saya lakukan potes pucuk dan dia keluar 3 cabang baru ya teman-teman. 1 2 3, dan ini satu lagi 4 ya, berarti 4 cabang baru ya teman-teman. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah bila teman-teman mau melakukan potes pucuk di awal setelah penanaman 1 hari atau 2 hari ya teman-teman. Minimalnya 1 hari atau 2 hari setelah tanam ya, karena itu saya sudah buktikan sendiri ini bisa tumbuhnya ya teman-teman. Tapi saya lebih sarankan tunggu dulu sampai tanaman itu dia tunggu dulu sampai tanaman itu dia beradaptasi dulu ya dengan media yang baru teman-teman melakukan potes pucuk ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf ya teman-teman. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.